Naik pesawat bisa bikin gangguan pada janin. Apa benar? Yang penasaran, tonton video saya sampai selesai ya. Halo, Assalamualaikum. Saya Dr. Vita Maulina, spesialis kandungan kebidanan. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai apa saja sih syarat ibu hamil untuk bisa naik pesawat, apa saja tanda bahaya selama perjalanan, dan bagaimana menghadapinya. Syarat ibu hamil untuk bisa berpergian naik pesawat adalah 1. Usia kehamilannya di bawah 32 minggu. 2. Tidak ada kontraksi atau kram-kram perut. 3. Tidak ada keluar flek-flek atau ketuban pecah, keluar air-air. 4. Dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan kehamilan, dan pemeriksaan laboratoriumnya tidak ditemukan adanya kelainan. Yang ditakutkan saat berpergian pada ibu hamil adalah ibu hamil biasanya takut terpapar radiasi, baik pada saat proses masuk pesawat, keluar pesawat, ataupun pada saat di dalam pesawatnya. Jangan khawatir ya Mams Bun, naik pesawat tidak membahayakan untuk kehamilan. Radiasi yang dipancarkan oleh alat screening atau deteksi pada saat di bandara tidak membahayakan untuk kehamilan karena sangat rendah sekali. Dan ibu hamil pun biasanya diperbolehkan tidak melewati screening radiasi tersebut. Berikutnya, bahayanya naik pesawat adalah karena ibu hamilnya menunggu, lalu kemudian berhimpit-himpit, atau perjalanannya cukup jauh dari pintu awal masuk bandara sampai naik pesawat, alhasil membuat resiko kontraksi atau kram-kram pada rahimnya. Atau kita sebutnya prematur kontraksi apabila usianya memang di bawah 37 minggu. Sehingga biasanya itu yang sering menjadi kekhawatiran para ibu hamil. Kekhawatiran berikutnya adalah resiko melahirkan di pesawat atau di bandara. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya pertama, ibu hamilnya memang sudah ada keluhan dari sebelum berangkat, namun tetap memaksa untuk berangkat. Misalnya, dari sebelum hamil sudah didapatkan adanya anemia atau kurang darah. Dokternya sudah menganjurkan untuk diperbaiki terlebih dahulu, namun ibunya tetap memaksa pergi. Nah, biasanya ada surat tanda tangan penolakan tuh oleh pasien, sehingga dokter tetap memberikan surat izin dengan note di bawahnya atau catatan. Nah, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan penghilang mules atau penghilang kontraksi. Ibu hamilnya suka lupa tuh membawa obatnya atau suka lupa mengkonsumsi obatnya sebelum berangkat. Alhasil, resiko untuk melahirkan di perjalanan itu tinggi sekali. Atau resiko ketuban pecah di pesawat sangat tinggi. Atau untuk yang kehamilannya masih muda di bawah 20 minggu, biasanya dokter kandungan meresepkan obat penguat rahim. Nah, biasanya ibu hamilnya lupa minum atau lupa menebus. Sehingganya pada saat di pesawat, risiko ngeflek sangat mungkin terjadi. Itulah yang harus dihindari oleh ibu hamil. Jangan sampai lupa mengkonsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter kandungan. Dan jangan juga lupa untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan. Apa-apa saja yang harus diperbaiki sebelum perjalanan jauh. Apakah ada anemia? Apakah ada darah tinggi? Apakah ada keluhan keputihan? Infeksi saluran kemih seperti anyang-anyangan, dan apakah ada keluhan-keluhan lain. Kalau memang wajib diperbaiki terlebih dahulu sebelum perjalanan jauh. Bila muncul keluhan flek, keluhan kram-kram perut atau mules pada saat Mams Bun sudah ada di pesawat, yang harus dilakukan adalah pertama, Mams Bun jangan panik, karena dengan tenang kita akan bisa mengurangi keluhan tersebut. Dengan panik akan menambah keluhan tersebut. Jadi kontraksinya akan semakin sering dan flek-fleknya akan semakin banyak. Yang kedua, cari obat di tasnya Mams Bun kalau memang sudah diresepkan oleh dokter kandungan sebelumnya. Namun bila tidak bawa,
atau lupa, Mams Bun boleh melapor ke petugasnya, ke pramugarinya, atau kalau masih di bandara boleh lapor ke petugasnya. Karena biasanya ada obat emergensi yang disiapkan oleh mereka atau ada apotek terdekat di bandara tersebut. Sehingganya Mams Bun bisa konsumsi terlebih dahulu. Kalau belum langsung hilang, biasanya kita akan sarankan konsumsi 2 tablet sekaligus. Untuk penguat rahim, untuk usia di bawah 20 minggu, biasanya kita konsumsi minum langsung, tapi kalau di atas 28 minggu, biasanya dikonsumsinya dengan cara dikunyah. Tabletnya kecil, dikunyah sebentar, ditaruh di bawah lidah, lalu hitung sampai kurang lebih 10 detik baru minum air putih. Istirahat, dibawa tenang, tarik nafas panjang, inhale, exhale supaya tidak menambah tegang. Berikutnya, kalau memang ternyata ada keluar air-air, apa yang harus dilakukan? Memang tidak ada Doppler atau alat untuk mendengarkan detak jantung janin. Namun Mams Bun bisa mengetahui aman atau tidaknya janin dengan cara hitung gerakan janin. Biasanya dalam 10 menit gerakan janin bisa sampai lebih dari 10 kali. Bila ada ketuban pecah, pastikan izin ke petugasnya untuk menyandarkan bangkunya Mams Bun. Jadi posisinya tidak boleh terlalu tegak. Taruh penyangga di punggung belakang lalu disenderkan lebih datar bangkunya Mams Bun supaya mencegah air ketubannya terlalu banyak keluar sambil menunggu penerbangannya sampai ke kota tujuan. Demikian Mams Bun edukasi mengenai ibu hamil berpergian dengan pesawat. Semoga bermanfaat untuk Mams Bun sekalian dan Mams Bun juga paham ya. Jangan lupa untuk save, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya selalu update setiap saya posting video baru. Ingat, perempuan yang sehat adalah perempuan yang paling paham dengan dirinya sendiri. Sampai bertemu lagi di video berikutnya Mams Bun. Bye, Assalamualaikum. Apa benar naik pesawat bisa bikin gangguan pada janin? Ada yang ngomong soal di belakang saya. Ya ulang. Oke.